berada di bundaran Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid atau Bizam. Ini di Lombok Tengah. Nah, di tempat saya berdiri ini juga bundaran ini menjadi titik awal jalan bypass menuju ke kawasan ekonomi khusus Mandalika atau menuju sirkuit MotoGP. Dan hari ini kita akan lihat progresnya bersama tim dari Dinas PU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PUPR Nusa Tenggara Barat Pak Ridwan Syah bersama jajarannya. Selamat siang, Bapak-Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Alfinar Kifami. Saya K3 Nidya Bumi Atun TNO, proyek bypass di Mandalika Paket 1. Hari ini kita laksanakan safety induction terkait dengan kunjungan Bapak dan Ibu sekalian di proyek kami. Yang pertama, masalah APD, Pak. Kita wajib menggunakan helm rompi dan sepatu, serta menggunakan masker karena dalam masa pandemi. Perkenalkan, Pak, nama saya Alek, Pak, selaku General Superintendent untuk Paket 1 bypass Mandalika. Sekilas saya informasikan posisi saat ini kita berada di STA 75. Jadi STA awal kami berada di bundaran ini, Pak. Jadi panjang penanganan kami sepanjang 4,3 kilo. Kemudian dengan lebar batas RW 40-50 meter. Untuk panjang penanganan kami tadi saya sampaikan 4,3 kilo. Kemudian jenis konstruksi sekilas ini bisa dilihat ada lapisan hot mix. Nanti kita akan di ST 500 ada jembatan, kemudian STA 2100 nanti ada jembatan. Untuk saat ini tahapan konstruksi kami fokus di daerah 2100, Pak. Tadi yang sampaikan ada pekerjaan pengecoran rapat beton, kemudian ada pekerjaan jalur lambat. Jadi sementara itu informasi dari kami. Jika ada yang hal mau disampaikan dari Pak Kepala Balai, Pak KPK, dipersilakan, Pak. Jadi tujuan pertama kita ini ke mana, Bang? Ini paket 1 ya, Mas ya? Ini paket 1. Ini kita lewat jembatan pertama, Pak, STA 0500. Jembatan pertama STA 0500. Iya. Bentangnya 15 meter. WBK ini udah bisa dipakai belum? Sesuai target kita usahakan, Pak. PHO kami kan Oktober. Oh, Oktober ya. Oh, PHO-nya Oktober. Oktober. Oh, oke. Sisa ini tinggal apa, Bang? Ini tinggal pengecatan hanskin. Pengecetan. Ya, Hanskin itu apa, Bang? ini pembatas jalan. Oh, pembatas jalan ini. Oke. Kalau bahu jalannya sendiri gimana? Ada sudah dipasangin? Bahu jalan seperti yang kita lihat, Pak, di sisi kanannya ya sudah mulai kita cor. Yang sisi kiri sudah mulai ada pengecoran juga. Oh ya itu ya. Jadi total pelaksanaan pekerjaan kita sejak awal itu dimulai sejak kapan, Bang? Sampai saat ini sudah berapa lama? Dari 5 Oktober 2020. 5 Oktober 2020 ya. Nah, terus lebar masing-masing ini berapa, Bang? Jalan aspalnya sendiri. Aspal kurang lebih 7,8 meter. 7,775 sorry. Wih, 7,75. Itu belum termasuk bahu ya? Aspalnya doang. Ya, satu jalur. Oke. Ruas jalan bypass Bil Mandalika. Total panjangnya 17,3 km. Kita persis berada di kilometer 4,3.
ujung dari paket 1. Nah, di ruas jalan ini lebar yang sudah dibebaskan ROW-nya sekitar 50 meter. Dan alhamdulillah kita lihat semua pekerjaan fisiknya sudah mencapai 95%. Tadi setelah disampaikan Pak Kadis, kita berada di FTA 4,3, itu merupakan akhir dari paket 1. Kemudian di paket 2 kita ada 9,7 km nanti. Kemudian di paket 3 yang terakhir adalah 3,363 km. Secara keseluruhan tadi yang disebutkan Pak Kadis, kalau untuk paket 1 95% progresnya, tapi secara keseluruhan 3 paket progresnya telah mencapai 91,6% di status tanggal 12 September. Nah, direncanakan memang kami sedang mengejar terus agar selesai di akhir September, terutama di paket 3. Nanti Bapak-Bapak akan lihat masih ada segmen yang kita masih kejar untuk blastingnya, masih dalam kondisi tanah. Dan tinggal sedikit lagi, mudah-mudahan akhir September ini bisa selesai. Mohon bantuan supaya hujannya agak mundur sedikit, doanya. Mohon bantuan doanya ya. Amin. Kemudian terutama nanti di depan tadi pertama kita mengerjakan bundaran juga yang mempercantik dari area awal dari bypass Mandalika, dan nanti di akhir juga kita akan ketemu bundaran juga, bundaran Simpang Songgong. Nah, bundaran Simpang Songgong ini nanti akan kita lihat dan mungkin saya akan jelaskan lagi pada saat nanti di lokasi. Mungkin sementara itu. Oke, baik Pak. Kira-kira nanti begitu selesainya di 3 paket ini, itu butuh berapa waktu dari bundaran Bil ini menuju ke sirkuit Pak? Waktu tempuh. Ya, waktu tempuhnya. Panjang 17,363, kita perkirakan sekitar 15 menit itu Sekitar 15 menit bisa ya. Mempercepat jarak yang sebelumnya kalau kita lewat jalan nasional itu mungkin bisa 45 sampai 1 jam. Oke, baik. Seperti itu. Sip. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di jalur paket 2 ini. Setelah tadi kita berhenti di paket pertama yang dikerjakan oleh Nindya Karya dan Bumi Agung. Makanya sekarang mobil kita sekarang berada di belakang. Nah, sekarang yang menjadi guide kita itu mobil putih di depan itu milik pekerja dari paket 2 ini. Nah, teman-teman, kita saat ini berada di paket 2 ini, di titik ini. Seperti teman-teman lihat, ini ada bukit yang dibelah ini. Nah, di sebelah kanan ini. Kiri. Tuh.
Oh, ada Bukit Menangis, Mas. Ini airnya Teman-teman, di ini yang bukit sebelah kiri kita ini disebut Bukit Menangis. Nah, ini kita sudah lewat sedikit. Kenapa disebut Bukit Menangis? Oh, ini ujungnya berarti kita ini. Nah, teman-teman, kita sudah sampai ujung paket 2. Selanjutnya, teman-teman yang mengerjakan paket 3 udah menunggu di sini, siap akan menjadi guide kita selanjutnya. Nah, perjalanan kita sudah diambil alih oleh teman-teman dari paket 3. Teman dari paket 3 ini adalah PT Yasa namanya. Nah, mereka sudah berada di depan. Kenapa harus selalu kita mengganti guide? Karena teman-teman yang mengerjakanlah yang lebih mengetahui kondisi terkini jalan yang kita lalui ini. Karena ada yang bisa dilalui lewat kiri, lewat kanan, dan segala macamnya. Teman-teman, di depan kita ini ada sebuah bukit yang ditembus oleh pekerjaan tepatnya di paket 3. Nah, itu ditembus dengan cara istilahnya di blasting atau di bom. Nah, ini sekarang dalam proses pengangkutan material hasil blastingnya. ini di kilometer 17, ujung dari pekerjaan bypass Bil ke Mandalika dengan total panjang 17,3 km terdiri atas 3 paket. Dengan progres tadi yang disampaikan sudah di atas 90%. Tapi kita tadi terkendala sedikit. Kalau kita lihat ada 500 meter dilakukan blasting, penggalian batu untuk mencapai slope sekitar 8% sesuai dengan standar untuk status jalan seperti ini, bypass ini. Nah, oleh karena itu kita berharap ini luar biasa kinerja teman-teman balai dan 3 rekanan ini yang bekerja siang malam malah sampai jam 12 malam. Wow. Nah, kita berharap paling tidak sampai akhir September ya Pak Reza, sampai akhir September jalan ini sudah fungsional, bisa dilewati, sehingga sisanya itu adalah pekerjaan-pekerjaan aksesoris saja, pelengkap. Nah, saya perlu tambahkan juga Kementerian Perhubungan akan membantu pengadaan fasilitas keselamatan jalan berupa lampu jalan dan beberapa aksesorisnya. Ya, kita berharap pada saat jalan ini dipakai, selain jalan yang mulus, lebar, dengan tingkat kenyamanan yang tinggi, tapi juga terang dan dilengkapi dengan lampu jalan yang memadai, termasuk juga fasilitas keselamatannya. Jadi kita sama-sama lihat semua ya, di STA 14.000 masih banyak pekerjaan blasting. Memang kita bertemu dengan batu yang sangat masif dan besar di sana. Awalnya memang tidak masuk metode blasting ini, tapi kalau untuk mempercepat pekerjaan dikerjakan dengan metode blasting. Nah, memang pekerjaan yang awalnya ini hanya dapat izin dari masyarakat, kita bekerja sampai jam 6 sore. Nah, dengan adanya percepatan ini, kami sudah koordinasi dengan camat, teman-teman, dan juga Pak Bupati, akhirnya kami diizinkan kerja sampai jam 12 malam. Nah, mulai saat itu kita kerja terus sampai jam 12 malam. Tentunya harapannya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan juga hujan agak mundur dan kemudian untuk bisa kerja dengan cepat
cepat gitu ya, dengan cepat dan bisa sesuai target akhir September bisa selesai. Dan tentunya tadi saya sebutkan di sini ada simpang tunggu kendaraannya. Kita lihat ke jalan provinsi Kota Purwa itu kan panjangnya tinggi sekali, 20% grade-nya, dan itu juga kami akan tangani. Kita akan turunkan grade menjadi 10% sehingga harapannya nanti truk-truk besar yang membawa peralatan balap dari Dorna itu tidak akan terkendala untuk melewati jalan tersebut. Ini tuh tambahannya. Terima kasih.